Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Semoga Sebobi doakan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini Sebobi tetap bisa melanjutkan untuk berbagi ilmu pengetahuan seputar materi dasar bahasa Inggris yang sampaikan melalui channel YouTube ini ya. Jadi semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan bagi yang sudah like, comment, sama subscribe, semoga rezeki kalian semakin bertambah dan juga semakin berkah, amin. Dalam video kali ini Sebobi ingin mereview atau mengulang kembali penjelasan tentang simple present tense, karena kemarin banyak dari siswa, dari teman-teman grup belajar bahasa Inggris serta wali murid sendiri yang mengatakan bahwa materi ini cukup membingungkan, karena di video sebelumnya Sebobi kompleks ya, jadi Sebobi jelaskan secara detail. Nah sekarang Sebobi jelaskan secara garis besarnya saja ya, saya jelaskan secara garis besarnya saja. Mulai dari mana? Kita mulai dari rumusnya ya, kita mulai dari rumusnya. Diingat, ini Sebobi sudah menyediakan warna, karena warna itu sangat berpengaruh ya dalam memori kita. Jadi mata mengirim ke memori itu melalui warna. Diingat, warna merah atau coklat di sini itu adalah kalimat positif, warna kuning untuk negatif, dan warna hitam untuk interrogatif. Diingat rumusnya, kalimat positif itu adalah subjek, kata kerja, verb 1, kata kerja bentuk pertama, kemudian SOIS, kemudian complement. Ya, ingat rumusnya ada 3, 1, 2, 3. S atau IS ini hanya untuk he, she, it, untuk subjek orang ketiga tunggal. Ya, diingat ya. 1 subjek, 2 verb, kemudian complement, ditambahi S or IS untuk subjek he, she, it. Ya, paham ya? Oke, kita lanjut ke kalimat negatif rumusnya. Subjek, don't or doesn't, kemudian verb 1, kemudian complement. Verb 1 di sini tidak perlu ditambahi S atau IS lagi dikarenakan sudah ada doesn't. Ya, karena sudah ada doesn't, maka verb 1 tidak perlu diberi S atau ES lagi meskipun subjeknya he, she, it. He, she, it hanya berlaku di kalimat positif. Untuk cara penambahannya sudah Sebobi jelaskan juga pada video sebelumnya. Kita lanjut ke kalimat interrogatif. Ya. Kalimat interrogatif di sini do sama does ada di depan, kemudian subjek, kemudian verb 1, complement, dan question mark. Tanda tanya jangan lupa. Ya, jangan lupa tanda tanyanya. Di sini seperti kalimat negatif, kata kerja meskipun subjeknya he, she, it tidak perlu ditambahkan S atau ES dikarenakan sudah ada does. S atau ES hanya berlaku sekali lagi untuk kalimat positif. Ya, untuk kalimat negatif dan interrogatif tidak perlu S atau ES karena sudah diwakili oleh does. Paham ya? Oke. Dalam membuat kalimat kita harus mengingat rumusnya, karena kalimat itu pasti sesuai dengan rumus. Kita ambil contoh. I take a bath at 5 AM. Saya mandi pada pukul 5 pagi. I ini adalah subjeknya, take ini adalah verb 1-nya, tidak diberi S atau ES karena subjeknya adalah I. Ya, maka langsung ke complement. Take a bath. A bath at 5 AM ini adalah complementnya. Ya. Di subjek, kata kerja, complement. Paham ya? Kalau diubah ke negatif menjadi I, subjek, don't, tidak, kemudian verb 1, take, complementnya a bath at 5 AM. Lanjut. Kalau diubah ke interrogatif, ini bisa ada dua pilihan ya. Bisa menjadi do you atau do I. Pilih salah satunya.
Tapi kalau Sebobi lebih condong ke do you, karena interrogatif ini adalah pertanyaan atau kalimat yang diberikan orang kepada kita, karena nanti ada jawabannya ini. Ya, karena ada jawabannya. Kalau kalian mengikuti perintahnya cukup mengubah, maka kalian ikuti ini pakai I. Ya, intinya untuk yang interrogatif ada dua pilihan, do you atau do I. Terserah kalian mau pilih yang mana ya. Take ini kata kerjanya, subjeknya I sama you, I sama you, kemudian do. Di sini do you take a bath at 5 a.m. Nah, ini adalah rumus kalimat interrogatif. Tanda tanyanya ada, komplemennya dari a bath at 5 a.m. ini adalah komplement, kata kerjanya adalah take, subjeknya di sini bisa I, bisa you, dan kemudian do. Ya. Jadi kalau membuat kalimat harus sesuai dengan rumus. Dipahami rumusnya, diingat. Jangan dihafal ya, karena menghafal itu mudah lupanya. Tapi kalau memahami, insya Allah sampai kalian besar tua nanti akan ingat terus ya. Kita lanjut ke kalimat yang berikutnya. Do Cindy and Arif play chess? Do Cindy and Arif play chess? Ini adalah kalimat interrogatif. Kenapa kok kalimat interrogatif, saya Bobby? Karena ada do di depan. Do sama does apabila ada di depan itu tandanya kalimat interrogatif. Ditambah lagi ada tanda tanya di belakang. Ini adalah ciri khas sebuah kalimat. Itu kalimat positifnya, Cindy and Arif play chess. Cindy and Arif play chess. Ini adalah subjeknya. Cindy and Arif adalah subjek, play adalah kata kerjanya, kemudian chess adalah komplemennya. Ya, sesuai. Cindy and Arif play chess. Tidak ada S sama ES di sini karena dua orang. Ya. Kalau dua orang tidak perlu ditambahi S atau ES. Kalau dibagi interrogatif, maka kita menambahkan don't. Yang di sini tidak sebab disingkat jadi do not atau don't, atau does not jadi doesn't. Bebas ya, bisa disingkat bisa tidak. Kalau disingkat jadi don't atau doesn't, kalau tidak disingkat jadi do not sama does not. Cindy and Arif do not play chess. Cindy dan Arif tidak bermain catur. Ya. Kemudian Bella and Billy do not learn English. Ini adalah kalimat negatif. Ketahuan dari mana negatif, Sebobi? Ada not-nya. Not atau singkatan seperti ini, N, T itu adalah ciri khas dari kalimat negatif. Ya. Bella dan Billy tidak belajar bahasa Inggris. Nah, kalau dibagi interrogatif maka do-nya yang taruh di depan, kemudian subjeknya. Do Bella and Billy learn English? Apakah Bella dan Billy belajar bahasa Inggris? Kalau dibagi positif menjadi Bella and Billy learn English. Ini tiga kalimat ya. Kalimat pertama, kedua, ketiga. Kalau diubah bentuknya ke positif, negatif, interrogatif jadi semacam ini. Ini untuk subjek yang tidak memerlukan S atau ES. Ya, subjek yang tidak memerlukan S atau ES. I, you, they, we, dan nama orang yang lebih dari satu tidak memerlukan S atau ES. Oke, sekarang contoh kata kerja yang memerlukan S atau ES. Ya. Contohnya, Mr. Rosie has a new car. Mr. Rosie di sini adalah satu orang. Dia laki-laki, maka kata kerjanya menggunakan has atau S di sini ya. Kalau diubah ke negatif menjadi Mr. Rosie does not have a new car. Does Mr. Rosie have a new car? Ini adalah kalimat interrogatifnya. Jadi pada perubahan kalimat positif, negatif, dan interrogatif kita hanya fokus kepada subjek, don't, doesn't, do, does, dan subjeknya. Kita tinggal bolak-balik ya. Kita tinggal bolak-balik ini aja. Kita tambahkan, kita balik. Ya, kita tambahkan lagi ini. Ikuti ini. Insyaallah kalian paham. Kenapa ini have, ini has?
untuk kata has jangan diberi s atau es. Ini ditambahi s ya, jangan salah ya, karena have ini berdiri sendiri ya. Penjelasannya sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kita lanjut ke contoh kalimat yang kedua. Does Cindy read a comic? Ini adalah kalimat interrogatif. Does di depan. Apakah Cindy membaca sebuah komik? Kalau diubah ke positif menjadi Cindy reads a comic. Cindy reads a comic. Kenapa di sini kok pakai s? Karena kalimatnya positif. Subjeknya Cindy, satu orang. Kemudian kata kerjanya berakhiran d. Ya. Kemudian kalau diubah ke negatif menjadi Cindy does not read a comic. Cindy tidak membaca komik. Kalimat negatifnya. Kemudian untuk kalimat yang terakhir, Bella does not wash her face. Bella does not wash her face. Di sini salah, tanda tanyanya masih belum sebab dihapus. Saya hapus dulu ya. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan ke kalimat yang berikutnya, yakni kalimat interrogatif. Does Bella wash her face? Apakah Bella mencuci wajahnya? Kalau diubah ke kalimat positif menjadi Bella washes her face. Mengapa di sini kok pakai washes? Karena subjeknya positif, subjeknya Bella satu orang, kemudian kata kerjanya wash berakhiran sh, sehingga perlu ditambah dengan es. Ya, ini penjelasan poin besar dari bagaimana cara kita mengubah kalimat positif, negatif, interrogatif dalam simple present tense. Berikutnya saya mau kasih penjelasan tentang bagaimana cara menjawab kalimat interrogatif ini. Kalimat interrogatif ini memerlukan jawaban. Ya, kalimat interrogatif ini memerlukan jawaban, yaitu jawaban yes or no. Bagaimana penjelasannya? Lanjut lagi kita ke penjelasan yang berikutnya. Oke, untuk yes or no question. Jadi ini untuk kata question, ini cara pengucapannya, pronunciation yang tepat adalah question, bukan question. Question itu salah ya, yang benar adalah question. Banyak anak-anak bahkan guru mengatakan ini question, salah ya, yang betul question. Kita lanjut. Kalau ada pertanyaan does Bella wash her face, maka jawabannya kita tinggal balik aja, yes she does. Does Bella menjadi she does. Kenapa kok she? Karena Bella adalah perempuan. Kalau no, jadi no, she doesn't. Ya, ini kalimat positif, ini kalimat negatif, doesn't atau does not. Ya, kalau kalian bingung apakah subjek itu cowok atau cewek, maka kalian menuliskan kembali. Contoh Gilang. Gilang itu ada yang cewek, ada yang cowok. Maka umpama di contoh does Gilang wash her face, maka kalian jawab yes, Gilang does. No, Gilang doesn't. Kalau kalian bingung mau diganti cewek apakah cowok, ya kalau sudah ketahuan oh ini cewek, maka kita tinggal ganti dengan she. Nah, kalau ini does Mr. Rosie have new car, jelas ini cowok ya. Kenapa Mr. ya? Does Mr. Rosie have a new car? Yes, he does. Kalau no, no he doesn't. Kemudian kalau dua orang kita ganti jadi they. Do Cindy and Arif play chess? Yes, they do. Oh, no, they don't. Kalau do you take a bath? Apakah kamu? Maka jawabannya yes, I do. No, I don't. Ya. Kalau do you jadi I do. Jangan you do. Salah ya. Kenapa? Karena pertanyaannya apakah kamu mandi pukul 5? Kalau kalian jawab di sini you do, maka jawabannya iya kamu. Apakah kamu mandi pukul 5? Ya, kamu mandi pukul 5. Kurang tepat ya. Jadi kalau you jadi I. Kebalikannya, kalau di sini do I know her? Apakah saya mengenalinya? Yes, you do. Jadi kalau I menjadi you, kalau you menjadi I. Kalau no, kita tinggal pakai don't. Kalau yes, kita pakai do atau does ya, tergantung dari subjeknya. Sementara yang ini, do you guys understand? Nah, kalau ada guys-nya di sini, ini artinya bukan kamu tapi kalian. Apakah kalian mengerti? Jawabannya yes, we do or no, we don't. Diingat ya anak-anak ya.
dalam menjawab pertanyaan do sama does ini jangan dijawab dengan I am, she is, they are. Salah ya. Do you take a bath at 5 AM? Yes, I am. Salah. Jadi kalau pertanyaannya do, jawabannya juga do. Kalau pertanyaannya does, jawab dengan does. Kalau no, pakai doesn't atau don't. Ya, seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Karena ini sudah masuk ke waktu sholat, maka kita laksanakan sholat dulu ya. Bobi doakan apa yang telah Bobi sampaikan ini bisa dapat kalian pahami dengan mudah ya. Kalau bermanfaat silakan di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.